Rata-rata omset saya di 1 juta ya di sepinya, kalau di ramenya ya sekitaran 2 atau sampai 3 juta itu omset saya. Waktu itu pernah minta ada yang try on, sedangkan si cutting-an celananya tuh buat cewek. Semua saya suruh pakai, lagi size-nya bukan size saya, size besar. Halo, nama saya Adit, usia saya 37 tahun. Pekerjaan saya sekarang sebagai host live di salah satu e-commerce ya, terutama di TikTok ya. Dalam bidang live thrifting ya, kalau bahasa gaul sekarang tuh thrifting. Nama saya Alvin Asmi, usia saya 21 tahun. Saya menjadi host live sudah selama 3-4 tahunan. Saya berkediaman di Kota Bandung. Umur berapa? Umur saya 23 tahun. Alasan saya live di e-commerce itu karena pilihan ya, terutama pertama lowongan kerja susah, nyari kerja pendapatan nggak ada. Ujungnya ya live host. Awalnya coba-coba ya, sekarang jadi kebutuhan utama. Gampang-gampang susah sih. Gampangnya tuh kita ngomong, tapi ngomong tuh harus ada tujuan juga. Ngomong tentang gimana cara menarik penonton gitu ya. Kalau gampangnya, kalau susah-susahnya saat nih misalkan bongkaran bal kan, milih barang. Jadi si brand itu dipisahin, brand sama premium pisah. Jadi susah-susah gampang sih menurut saya. Nggak pernah sih ya, cuman kalau kendala di setiap live ada aja, cuman kalau sampai direndahkan masa tidak ada lah, aman-aman saja. Live itu paling lama sampai 3 jam. Mungkin paling sebentar 1,5 jam. Dari keluarga ngedukung ya, terutama istri juga ya ngedukung banget ya, karena kebutuhan hidup ya mendukung banget lah live. Pernah sih. Waktu itu pernah minta ada yang try on, sedangkan si cutting-an celananya tuh buat cewek. Semua saya suruh pakai, lagi size-nya bukan size saya, size besar. Kalau size saya juga satu size, misalkan size M saya pakai, ini size jumbo. Apalagi buat cewek, waduh, mungkin dia ya yang bercanda lah, suka ada aja lah kalau live gitu kan. Kadang ada yang nanya-nanya, ini nomor ini yang tadi berapa, di payment enggak, itulah asalnya sih yang malah jadi lemes. Dari omset per hari itu tergantung ya, tergantung karena situasi penonton, tanggal juga menentukan, awal atau akhir bulan menentukan ya. Rata-rata omset saya di 1 juta ya di sepinya, kalau di ramenya ya sekitaran 2 atau sampai 3 juta itu omset saya. Gimana tergantung penonton yang masuk dan dari algoritma TikToknya juga yang masuk ya Kak. Satu hari sih harusnya kita target, tapi namanya usaha kadang ada sepi, kadang ada rame. Tapi ya alhamdulillah dijalani, disyukuri, dinikmati. Namanya juga penjualan mungkin ya. Ada rame, ada sepinya. Ya begitulah. Suka dukanya saya punya banyak teman baru ya. Suka dukanya teman baru, sukanya teman enak berinteraksi lagi sama orang baru enak. Dukanya itu banyak yang PHP ya rata-rata kalau jualan live ya, katanya yang bilang mau check out, mau payment tapi ujungnya enggak. Nah, itu dukanya. Kalau itu sih ya mungkin kalau gue banget pede lah. Pede ke depan kamera, jadi sudah terbiasa. Apalagi dapat kerjaan live kan emang biasa pede kalau depan kamera, jadi mikirnya lah bodoh lah, mau apa juga, kita kan jualan live, orang nggak kenal ini, yang penting kita kan jualan bener.
nyepil. Ada sih, soalnya si TikTok tuh banyak kayak apa ya, suka dapat pembatasan-pembatasan gitu. Pernah saya ada yang komen, kan kalau di TikTok tuh nggak boleh nyebutin WA, Shopee, apa langsung kena pembatasan. Waktu itu saya baca komenan si orang pembeli itu teh namanya Shopee, langsung sama TikTok, jadi kena pembatasan penangguhan beberapa hari. Padahal kan saya cuman ini, nama orangnya Shopee. Problemnya jadi kurang semangat, terus tuh jadi lemes gitu. Jadi kan kita harus punya akun cadangan biar ini. Soal semua biasanya semua e-commerce gitu ya kalau offline ya. Iya. Akun cadangan. Iya, 2-3 akun. Soalnya kalau misalkan kena pembatasan kadang ada yang seminggu, 3 hari kan lama. Jadi harus punya akun cadangan, akun backupnya sih. Ya sangat bermasalah banget sih sebenarnya sebisa-bisa kita ya kalau live thrifting gitu. Soalnya kenapa kalau di e-commerce TikTok tuh kayak brand-brand besar kayak Adidas, Nike gitu nggak bisa disebutin spill gambar terus nama kayak gitu namanya gitu, harus disensor kalau nggak diplesetkan ya. Itu kalau nggak kita kena pelanggarannya, itu bisa akunnya bisa dipermanen ban dari mulai 1 hari, 3 hari sampai permanen ya, bisa di bans-nya tuh. Itu dukanya e-commerce TikTok ya. Kesulitannya tuh di TikTok tuh banyak aturan ya, aturannya banyak gitu. Kayak nyepil brand kan, keranjang biru sama keranjang kuning beda. Kalau keranjang kuning kan banyakannya simple, orang beli tinggal di pinggirnya ada gambar belanja, keranjang kuning tinggal di ini. Kalau keranjang biru harus masuk dulu ke showcase, baru ini. Kebanyakan sih kalau keranjang biru pada nanya payment di mana, kurang ngerti. Apalagi celana training gini mungkin kebanyakannya buat orang tua, ibu-ibu, anak muda, buat Olga lah, buat saya santai. Lebih menguntungkan thrifting sih kalau kata saya ya, karena perputarannya lumayan cepet juga ya, perputaran cepet juga. Kalau barang brand lain tuh susah ya nge-brandingnya, jadi lebih kalau thrifting kan sudah ada mereknya tertentu, brand terkenal juga, jadi lebih gampang lagi buat menjual dan di live pin. Pendapat pasangan saya ya dia setuju aja segitu, kerjaannya benar, beres. Soalnya sih nggak lebih kementingin ke pasangan, masih fokus dulu ke orang tua. Target buat nikah ntar paling lah ingin punya dulu usaha baru nikah. Soalnya kayaknya rumah tangga nggak gampang ya, nggak cukup makan sama cinta. Ada ya, misalkan adik saya itu sekarang masih lab, dunianya sama dunia thrifting tapi di sweater atau perhoodian. Terus istri juga pernah live juga di bagian fashion muslim ya, baju muslim yang kayak gitu, afiliator live kayak gitu. Saya sih dibagi-bagi, misalkan dapet 300, bagi-bagi sih 100 buat ke orang tua, 100 buat kebutuhan sehari-hari, buat makan, 100 buat bekal. Jadi ngebagi lah ya. Kalau ada yang ada uang nggak dulu sih, suka gimana ya, diintarin aja. Pembelajaran untuk anak saya sekarang harus disekolahin yang benar ya, yang benar biar hidup bisa mandiri ke depannya. Dan sekarang teknologi semua
AI atau semakin canggih. Makanya harus bisa mengikuti zaman, harus lebih dari saya sebagai orang tua. Jangan seperti saya, berarti lebih giat lagi lah ya buat pembelajaran ke anaknya. Sarannya saya kuatin mental ya, kalau sebelum terjun di dunia lab, kuatin mental, jangan patah semangat. Karena apa? Kalau lab tuh mental tuh kena Kak, soalnya pas tidak ada yang beli ya, langsung putus asa lah istilahnya ya, pengen nggak jadi jualan atau gimana. Kuatin mental dulu aja sekarang. Kalau itu saran saya sih kalau sebelum terjun di dunia live. Betul begitu?